Di museum Rahmat Museum ini kan ada 2.600-an spesies masalahnya. Tapi itu kan dari nyamuk, semua jenis nyamuk, dari semut, lalat, kumbang, jadi bukan binatang besar. Ada semua kupu-kupu ratusan jenis. Dan alhamdulillah saya masuk record book ini, saya jadi cover. Bayangi Putra Indonesia jadi cover. Yang si anak desa kerja bengkel tadi ada di dalam. Dan ini pemburu Amerika, pemburu Jerman, pemburu Itali, semua di dalam. Kita jadi cover, itu kan udah alhamdulillah. Jadi banyak saya bawa nama baik bangsa ini, negara ini di dunia internasional. Dan tadi nanti akan ada pertanyaan lagi kenapa saya banyak jabatan rekarati, nanti saya jawab. Jadi ini judulnya berburu konservasi atau berburu profesional. Tidak memusnahkan sawah, tidak menghilangkan habitatnya, tapi justru menambah populasi satwa. Karena yang kita tembak hanya tua yang nggak produktif. Sebagai penutup, banyak orang bilang nggak kejam bang, nggak punah bang. Kan itu di pikiran kalian sebelum jumpa saya kan gitu. Apa mau dijawab nih sama Bang Rahmat ini? Tidak, kalau itu punah, bebek, ayam, kambing, lembu semua punah dong. Berapa juta ekor satu hari dibantai yang mudah untuk konsumsi perut kita. Itu yang kejam pak. Belum waktunya mati udah kita sembelih. Macam-macam lagi. Kalau kita muslim pakai doa ya. Ada lagi yang main cucu, ada main putar. Itu lebih kejam dari pemburu pak. Tapi kita nggak sadarin itu. Ada umurnya baru berapa bulan diselesaikan untuk konsumsi perut. Nah, jadi ini pengetahuan ya. Jadi pesan saya kepada generasi muda yang mungkin mendengar ini, jangan kita bicara, jangan kita mengambil putusan, jangan kita memponis orang lain kalau kita nggak kuasai masalah. Belum mendapatkan pengetahuan kita sini, jangan mulut kita segini, itu bikin berkelahi, jangan bikin rugi. Nah baik, lanjut Pak Edi. Maaf ini saya kalau hal gini agak terpancing. Ini nanti Pak Edi boleh untuk Pak Edi. Kantor Rahmat kan senang membuat museum yang dengan binatang yang sudah di-offset, yang sudah mati. Tapi juga punya kebun binatang yang binatangnya masih hidup nih. Nah, gimana ceritanya nih? Itu yang tadi, yang saya awal tadi ya sampaikan. Masyarakat tuh butuh tempat hiburan yang layak, sehat, mendidik, dan terjangkau. Yaitu kebun binatang. Di situ ada sekarang permainan, ada game, ada restoran atau kafe, ya, ada ya macam-macam tempatnya, ada di air, main di air. Jadi anak-anak tuh butuh, karena kalau kita bangsa Indonesia, putra-putri kita dari kalangan yang mungkin sebagian besar tidak mampu, hanya kita bikin mall, shopping center, itu menghancurkan masa depan mereka. Karena budaya konsumsi di otak mereka itu hanya barang mahal. Sedangkan orang tua nggak mampu atau belum mampu. Nah, dengan kebun binatang satu hari hanya mungkin dengan 50.000, 100.000 udah bahagia satu keluarga. Dan pengetahuannya juga bertambah. Pengetahuan bertambah, jadi penyayang binatang juga. Nah, saya ya tidak berlebihan. Dulu kebun binatang Pelat Merah saya bilang tadi itu jarang yang bagus. Siantar itu dulu mungkin terjelek di dunia, tapi sekarang salah satu terbaik. Kan udah ambil alih tahun 96 ya? Udah 28 tahun. Ya, diambil alih. Tapi dalam hal ini pengusaha yang mau ikut, ya ini pengabdian ini. Nanti balik uang itu, tapi tidak seperti dagang punya kebun sawit apa tidak. Pulang tapi jangkanya panjang. Tapi bahagianya melihat seorang kakek bawa cucu, nunjukin hewan-hewan yang dia belum melihat dalam hidup itu yang bikin saya sampai kekar, nggak ada apa nih 73 mau 74. Saya senang lihat orang bahagia. Dan alhamdulillah ini kebun binatang kita, saya bingung kalau saya datang di hotel di mana tempat saudara, akhirnya di sini ada bank dijual. Saya beli bank ini, sekarang saya buka pintu aja. Ini udah kejadian 15 tahun. Itu kemudahan Tuhan kasih kan. Ya, jadi bagus, dan seluruh Indonesia sekarang satu-satu kita perbaiki. Semalam kami rapat, sekjen saya Pak Tony Semampaw ya, yang punya Taman Safari, wakil dulu yang Pak Rio yang Malang. Sekarang udah berubah struktur, nggak ada wakil, beliau jadi bendahara. Yang Secret Zoo ya di Malang itu bagus. Jadi anggota kita 58 Pak. Nah kalau kita cerita kebun binatang yang paling gawat yang tadi itu waktu COVID. Tapi ya Allah kasih jalannya, karena niat kita baik, niat kita mulia. Kalau enggak bayangin itu Pak, sampai saya ancam
Kalau tidak ada yang bantu, apa boleh buat? Ya seperti kambing, lembu, kuda, ayam, kucing dilepas. Saya mau lepas aja harimau. Mau macan tutul apa lepas siang. Di malam saya angon, ya bubar lah Bang Republik. Ya kalau nggak mau bantu, saya bilang, bantu dong. Ya, ngancem-ngancem dikit sambil buka hati. Karena ada orang, saya mohon maaf ya, silakan ya ini disampaikan. Saya punya teman, mungkin kehidupannya jauh lebih baik dari saya. Asetnya jauh lebih besar. Ya. Kepemilikan macam-macam. Ya saya bukan juga nggak punya, saya juga punya, tapi dia lebih hebat. Tapi dosanya aja dipinjam nggak bisa coba. Saya kalau ada yang mau ya, ini silakan diumumkan dosa yang lalu, sekarang kan datang pakai akta notaris, saya kasih jelas. Itu contoh Pak Edi pasti jumpa teman yang kita pasti ada yang seperti itu. Adinda aja yang masih muda, saya nggak tahu mau dibawa kemana uang itu. Nah tadi saya terputus ya, isi museum tuh ditawar Dubai. 20 sampai 23 juta dolar, Pak. Banyak itu, Pak. Saya senyum kalau dikejar saya sama perantara itu. Bagaimana, Bang Moy? Saya bilang gini, Adinda. Saya bukan nggak mau duit, nggak ada orang nggak mau duit. Saya lebih sosial. Saya bingung ngabisin duitnya segitu banyak, umur saya 73. Saya ajak makan teman-teman, saya meninggal semua kolesterol. Karena makan enak terus, uang banyak. Udahlah, biarlah dia di sini. Ya uang itu bukan ke kantong saya tetap ada yang ada. Tapi itu kan jadi kebanggaan bangsa kita kan. Satu-satunya di dunia. Udah masuk rekor. Betul. Jadi harta itu bukan segalanya Pak Edi.